Beginilah respon santai dari Ahok usai diperiksa KPK. Mari sama-sama kita dengarkan ya teman-teman. Apa? Lu kurang berita, mau nutupin berita nih. Nanti KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja. Saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Konfirmasi dokumen, Pak. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Ya. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk lengkap pendidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Gak usah tanya mana, Menor KPK usah jelasin. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Tapi Ahok lebih santai ya. Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut, itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Selesai saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Ya. Pak, soal penetapan tersangka Pak Hasto gimana, Pak? Udah KPK lah bukan. Ini wartawan ini yang nanyanya ada aja. Jadi agak mundur jatuh nih. Pak, udah ada nama pengganti Hasto nggak sih, Pak, di PDIP? Aku nggak tahu. Besok kan besok Hud. Aku nggak tahu ya. Besok Hud harusnya datang ya. Ya harusnya datang. Iya, datang aja, diundang kan? Besok ya. Tapi sholat Jumat kok kalau saya itu. Ya. Ya. Awas, tangga aku takut tuh jatuh nih. Orang jujur kalau datang diperiksa KPK mah senyumin aja, santai aja. Ya betul ya, jadi memang dalam video yang sudah kita lihat itu teman-teman, ekspresi Ahok nampak seperti tidak ada beban ya, tidak tertekan dan tidak merasa khawatir, bahkan beliau masih bisa senyum-senyum ya. Oke, respect di tengah-tengah kesibukan saat wawancara, Ahok masih peduli atas keselamatan para wartawan di saat menuruni anak tangga. Orang seperti Ahok itu jujur dan bersih, orang benar tidak ada takutnya. Lawan politik diserang terus, semangat Pak Ahok. Keren Pak Ahok, dia perhatian sama keselamatan awak media. Nah teman-teman sekalian, memang Ahok ini pada beberapa waktu belakangan, beliau juga namanya kembali ramai diperbincangkan, kembali ramai dibahas di ruang publik, terutama pada pilkada yang lalu. Karena Ahok ini kan sekarang adalah kader dari PDI Perjuangan, dan pada pilkada di Jakarta, dia ini kan dukungannya adalah Pramono Rano ya, Pramono Rano, dan itu juga kemudian yang memenangkan pilkada di Jakarta adalah pasangan dari Pramono Rano. Tidak terlepas dari suara basis pendukung Ahok dan juga basis pendukung Anies, karena kan pada pilkada yang lalu ini ya, Pramono Rano ini kan didukung oleh 2 mantan gubernur DKI ya, yaitu Ahok dan juga Anies Baswedan. Nah memang pada akhirnya itu memunculkan beragam reaksi, apalagi sekarang posisinya Pak Ahok itu kan sudah jelas ya berseberangan dengan Pak Jokowi, dan memang memunculkan banyak opini. Tapi kalau saya secara pribadi melihat bahwa Ahok ini sebenarnya sosok yang baik ya, apalagi ketika beliau bersama-sama dengan Pak Jokowi dulu, dan kemudian pada waktu itu juga menjadi gubernur di DKI. Waduh ya, beliau kan menjadi gubernur di DKI itu tidak berlangsung lama ya teman-teman, karena usainya kan ada pilkada di DKI, dan tetapi jejak kinerja Ahok di DKI itu tidak bisa dipungkiri ya. Penanganan banjir, juga kemudian bagaimana layanan kepada masyarakat ya, dari tingkat RT, RW, kelurahan itu kan diperhatikan sekali oleh Ahok. Apalagi pada zaman itu kan balai kota di DKI itu kan dibuka ya oleh Ahok untuk masyarakat bisa mengadukan pengaduan langsung. Bahkan dalam video-video pada zaman Ahok itu kan masyarakat ini bisa kemudian langsung mendatangi Ahok, berbicara langsung kepada Ahok perihal persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Dan biasanya Pak Ahok ini kan langsung menindaklanjuti, dan kalau itu dianggap benar, beliau langsung perintahkan anak buahnya untuk memberikan penanganan dan juga solusi ya berdasarkan instruksi dari Ahok. Tapi kalau kemudian dianggap bahwa itu aduan yang tidak tepat, tidak benar ataupun salah, beliau juga langsung menyampaikan kritik apa adanya. Jadi memang Ahok ini sosok yang ceplos-ceplos, ngomong apa adanya. Makanya kemudian juga waktu itu banyak memang yang menilai Ahok menggunakan metode komunikasi yang tidak yang tidak menyenangkan hati ya, yang dianggap ini kurang tepat. Tetapi kinerjanya itu sangat menakjubkan sekali ya. Bahkan pada pilkada yang lalu itu sebenarnya saya sempat berharap
Apakah pada akhirnya PDI Perjuangan akan mengusung Ahok untuk Pilkada Jakarta, tetapi ternyata yang diusung adalah Pramono Rano dan memang pada akhirnya juga dimenangkan oleh Pramono Rano. Mungkin ada pertimbangan dari PDI Perjuangan perihal itu. Nah, teman-teman sekalian, saya memang secara pribadi ya tidak semua setuju dengan langkah-langkah politik dari PDI Perjuangan, apalagi sekarang mereka sudah berseberangan dengan Pak Jokowi, dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Jokowi. Tapi kalau mengenai Ahok, sejauh ini saya melihat Ahok ini adalah sosok yang baik sebenarnya, sosok yang baik dan punya kinerja yang luar biasa sekali. Jadi beliau itu tidak main-main ya dalam hal memberikan pelayanan yang efektif, pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun ya memang situasinya ini kan tidak sederhana. Sekarang Ahok itu sudah masuk sebagai kader dari PDI Perjuangan dan tentu saja yang mau tidak mau, setuju tidak setuju, ikhlas tidak ikhlas ya, Ahok ini kan harus bisa mengikuti instruksi partai. Ya apalagi di dalam PDI Perjuangan ini kan dikenal istilah petugas partai. Ya tentu sebagai kader partai, sebagai petugas partai harus bisa mengikuti perintah dari atasan perihal sikap politik PDI Perjuangan hari ini. Ya mungkin Ahok ini sebenarnya teman-teman ya tidak mau, saya berasumsi ya, mungkin beliau tidak mau berseberangan dengan Pak Jokowi, tapi kan pilihannya kan beliau adalah petugas partai yang harus taat pada instruksi dari partai. Apalagi sekarang kan Hasto itu katanya punya dokumen, Hasto itu katanya punya video-video yang kalau dibuka kepada publik ya sekitaran Jokowi ini kemudian bisa terseret-seret ya. Sepertinya sih katanya kan asumsinya seperti itu, karena sejauh ini kan belum ada bukti, belum ada rilis juga ya, dokumen itu belum ada rilis juga mengenai video-video yang selama ini diklaim oleh pihaknya Hasto kemudian bisa membuka tabir-tabir tertutup yang selama ini tidak diketahui oleh publik, yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat. Apakah nantinya itu akan dibuka oleh Hasto? Ya kita lihat saja nanti. Tadi juga ada wartawan yang menanyakan perihal itu kepada Hasto, apakah akan dibuka mengenai tanggapan Ahok perihal Hasto. Tapi kan Ahok juga menghindari ya, beliau tidak memberikan jawaban, beliau tidak memberikan respon perihal itu karena beliau tahu ya itu kan nanti kalau dikomentari sedikit saja itu bisa berkembang kemana-mana, bisa kemudian opininya itu meluas ya ke topik-topik yang lain, ke hal-hal yang lain. Jadi itu yang nampaknya Ahok kan sudah mahir lah. Beliau ini kan bukan politisi baru, beliau ini kan sudah politisi lama. Dulu kan di Bangka Belitung itu kan beliau ini DPR teman-teman. Kalau nggak salah beliau ini dulu pernah calon bupati ya di Bangka Belitung, lalu kemudian juga DPR, lalu kemudian gubernur ya, lalu kemudian apalagi ya, hanya segitu ya. Sekarang kader PDI Perjuangan. Jadi dulu kan Ahok ini di Gerindra ya, tapi dia keluar dari Gerindra karena perbedaan politik, pilihan politik ya. Jadi sekarang posisinya seperti itu. Nah bagaimana menurut teman-teman? Tapi yang pasti tadi Ahok ini sudah jelas ya, dia kan dipanggil bukan karena berkasus tapi sebagai saksi, dan itu kan kasus korupsi itu kan terjadi sebelum Ahok ya sebagai komut. Jadi itu memang pada akhirnya kan ditemukannya kan terungkapnya di eranya Ahok ya, makanya kemudian beliau dipanggil sebagai saksi oleh pihak KPK.